Halo semuanya, perkenalkan nama saya Pavita Maiswari Sundari Putri. Dan pada kesempatan kali ini saya akan melakukan simulasi untuk melakukan Profit to Pay. Jadi sebelum kita masuk ke dalam tahap simulasinya, saya akan terlebih dahulu menjelaskan skenario dari simulasi kali ini. Jadi Toko Mirza merupakan sebuah ruko yang ingin melakukan pengadaan untuk mengisi kembali beberapa stok dagangannya, yang jumlahnya mulai menipis dengan melakukan pembelian ke company vendor, yaitu Indoprima. Dan berikut adalah list produk yang ingin dibeli oleh Toko Mirza. Yang pertama adalah 5 biskuit top durian 400 gram, yang kedua adalah 5 Anmum Materna 400 gram, dan yang ketiga adalah 10 Nestle Crunch Chip Peanut 60 gram. Dan seluruh produk tersebut akan diserahkan dan akan diterima oleh pihak gudang atau warehouse dengan menggunakan 1 kali pengiriman. Kemudian akan langsung diselesaikan proses penambahan stok ini dengan membayar keseluruhan pengeluaran secara lunas melalui bank. Jadi, kita bisa langsung aja, masuk ke tahap simulasinya. Sebelum melakukan, simulasinya mungkin, terdapat beberapa tahap pre-processing, terdapat beberapa tahap pre-process yang, dapat kita lakukan sebelum masuk ke tahapnya. Jadi yang pertama kita akan membuat 3 account dengan role yang berbeda untuk masing-masingnya. Yang pertama adalah role-nya finance, yang kedua adalah purchase, yang ketiga adalah warehouse. Dan yang kedua adalah kita akan melakukan, pembuatan jurnal-jurnal tambahan yang dibutuhkan, yaitu vendor bill, untuk, bill dari penjualan produk yang dibeli dan, bank BCA di sini, yang merupakan, bank yang dilakukan untuk melakukan pembayaran. Jadi kita bisa langsung aja masuk ke tahap pembuatan. Jadi di sini sebelumnya saya telah membuat, user-nya terlebih dahulu, tapi mungkin saya akan jelaskan tahap, pembuatannya. Jadi di sini saya login sebagai admin, dan kemudian ke bagian user dan company, dan ke bagian company pada settings. Dan di sini saya membuat 3 user, terlihat di sini ada user yang, dengan role finance, dengan namanya finance, purchase dengan nama purchase, dan user dengan role warehouse dengan nama warehouse. Dan untuk jurnalnya sendiri, kita bisa membuatnya di bagian di modul accounting, kemudian ke configuration, kemudian ke bagian accounting di sini dan ke journals. Dan di sini halaman jurnal ini saya telah membuat dua jurnal, yaitu vendor bill dan bank BCA seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Jadi untuk vendor bill, type-nya di sini adalah purchase. Dan untuk default expense-nya saya tulis di sini adalah keperluan pos dengan shortcode-nya yaitu PD. Kemudian untuk bank BCA sendiri, di sini type-nya adalah bank, dan di sini saya memasukkan bank account BCA, suspense account dengan rekening antara, dan kemudian saya juga menginput profit account dan loss account. Short code-nya di sini saya masukkan BCA, account number, bank, dan bank feeds-nya saya masukkan undefined TF. Dan kemudian kita bisa langsung lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu tahap dengan role purchasing, yaitu pertama kita akan membuat RFQ terlebih dahulu. Jadi di sini saya sudah login sebagai user dengan role purchasing, dan di sini kita bisa langsung masuk ke modul purchase. Dan di sini masuk ke tahap request for quotation, dan kita klik di sini. Jadi di sini saya sudah memasukkan informasi-informasi sesuai dengan skenario-nya. Jadi di sini terlihat bahwa dari skenario-nya yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa vendornya Indoprima, jadi di sini saya vendornya akan memasukkan Indoprima. Kemudian untuk list produknya, untuk ketiganya telah saya masukkan, yaitu biskuit top durian 400 gram dengan kuantitinya 5, Anmo Materna dengan kuantiti 5, dan Nestle Crunch Chip Peanut 60 gram dengan unit uh, ya jumlahnya adalah 10. Oke, jadi setelah kita memastikan bahwa semuanya sudah benar, kita bisa mengklik send by email untuk mengirim request for quotation ini kepada uh, vendor kita, yaitu Indoprima. Jadi di sini udah sesuai template ya, jadi bisa langsung aja send.
Oke, setelah desain di sini kita bisa melihat bahwa statusnya telah berubah dari yang sebelumnya RFQ jadi RFQ sent. Dan kita bisa untuk mengubah status request for quotation ini dari RFQ jadi purchase order, kita bisa mengklik confirm order langsung di sini. Oke, di sini berubah jadi purchase order. Dan untuk tahapan selanjutnya akan dilakukan oleh user dengan role warehouse. Jadi sebelumnya, sebelum lanjut sebagai role warehouse, saya sebagai role admin terlebih dahulu ke bagian produk kategoris, kemudian men-set bagian kedua produk ini Anu Materna karena masuk ke bagian persediaan minuman dan Biskuit Top karena masuk ke persediaan makanan, maka di sini saya akan mengedit konfigurasi keduanya. Di sini persediaan makanan, sebelumnya saya masukkan stok jurnalnya sebagai Vanderbilt, dan hal yang sama saya lakukan untuk persediaan minuman yaitu Vanderbilt. Jadi kita bisa langsung lanjut. Di sini terlihat bahwa terdapat satu resipien di sini. Oke, di sini terlihat indeks 5, jadi kita bisa masuk aja. Kemudian di sini kita asumsikan bahwa semuanya udah done, jadi kita set quantities-nya di sini. Dan kemudian ini statusnya tadi sudah berubah ya, menjadi dari draft menjadi ready. Kemudian kita klik validate. Oke, dan di sini sudah berubah menjadi statusnya dari ready menjadi done. Dengan klik validate tersebut. Ya, kita bisa lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu dengan user sebagai role purchasing kembali. Saya sudah masuk sebagai user dengan role purchase. Kemudian di halaman request quotation-nya kita bisa langsung masuk ke quotation yang sebelumnya kita buat. Nah, di sini kita bisa klik create bill untuk membuat bill-nya. Dari sini terlihat bahwa statusnya telah berubah menjadi draft. Dan kita ke tahap selanjutnya, yaitu dengan role user sebagai finance untuk melakukan proses pembayarannya. Jadi saya sudah masuk sebagai user dengan role accounting, dan di sini di modul accounting saya masuk vendor, kemudian ke bills. Dan di sini terlihat bahwa ini adalah bilang terbuat tadi, dan di sini terlihat bahwa statusnya adalah not paid. Jadi kita akan melakukan pembayaran di sini. Oke, lihat ya bahwa ini adalah bill yang tadi baru saja kita buat, vendor bill-nya. Jadi di sini untuk mengubah statusnya dari draft jadi posted, kita bisa klik confirm di sini. Oh ya, sebelumnya kita akan menambahkan bill date-nya, bill date-nya, yaitu tanggal akan dilakukan pembayarannya. Yaitu hari ini kita set, dan di sini terlihat bahwa sudah posted ya. Dan kita bisa langsung register payment untuk melakukan pembayarannya. Jadi di sini tadi kita akan melakukan pembayarannya melalui Bank BCA ya. Metodenya manual juga. Oke, di sini kita bisa langsung saja untuk melakukan, kita bisa langsung klik create payment. Jadi untuk mengatasi masalah sebelumnya, agar bisa melakukan pembayaran, saya telah men-set pada bagian jurnal Bank BCA, pada bagian outgoing-nya. Di sini sebelumnya telah saya set jadi Bank BCA. Seperti ini, jadi di sini terlihat bahwa setelah melakukan register payment bisa dilakukan pembayaran, dan statusnya di sini berubah menjadi paid. Karena itu telah selesai pemaparan saya kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam isi maupun penyampaiannya. Terima kasih banyak.